Kali ini kita akan membahas manhwa, yang berjudul Peerless Soul, di sebuah kota yang bernama Kota Linsui, dimiliki oleh klan Qin, di daratan Changlan. Jika kau ingin menjadi seorang prajurit, kau perlu membangkitkan martial soul-mu. Melalui martial soul, kau bisa berkomunikasi dengan dunia, dan berlatih. Saat ini, orang-orang berkumpul dan sedang mengamati sesuatu. Terlihat, seorang pemuda berada di atas arena, dia duduk bersila melakukan meditasi. Di sini, martial soul terbagi menjadi 4 level, dari yang paling tinggi yaitu, Tian, Di, Xuan dan Huang. Setiap level memiliki 10 tingkat, jika levelnya tinggi, maka kecepatan, kemampuan dan potensi akan lebih kuat, dan kesempatan untuk menjadi seorang prajurit di masa depan akan lebih besar. Kembali pada pria yang sedang duduk bersila, dia masih memfokuskan diri pada pelatihannya. Pria ini bernama Qin Changkong. Saat berlatih, cahaya berfokus pada tangan pria ini, dia merasakan sesuatu dan membuka matanya. Dalam sekejap sebuah harimau yang sangat besar muncul di belakang pria yang bernama Qin Changkong ini. Hal tersebut sangat mengejutkan orang-orang yang menontonnya. Mereka tidak menyangka, itu adalah 5 cahaya kuning, menandakan martial soul beast yang dimiliki oleh Qin Changkong berada di level Huang peringkat kelima. Dengan pencapaiannya, Qin Changkong merasa sangat bangga, dia tersenyum menatap orang yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, Qin Changkong mendengar orang-orang mengaguminya. Orang-orang itu berkata, kakak Changkong tiba-tiba membangkitkan martial soul level Huang peringkat kelima. Dia orang yang benar-benar jenius. Seseorang dari keluarga Qin juga berkata, keluarga Qinku memiliki seorang jenius yang hebat kali ini. Mendengar pujian dari orang-orang, membuat Qin Changkong berpikir, haha, aku benar-benar membangkitkan martial soul level Huang tingkat 5, aku adalah talenta pertama dari keluarga Qin. Qin Changkong menjadi semakin percaya diri. Sesaat, kegembiraannya menghilang. Dia melirik ke belakang dan melihat seorang pria. Pria ini membuat Qin Changkong menjadi kesal, dan pria ini bernama Qin Nan. Seseorang yang kemungkinan adalah seorang tetua memanggil nama Qin Nan. Dia adalah orang yang selanjutnya membangkitkan martial soul. Qin Nan dengan tenang berdiri, menatap ke depan, dia bersiap untuk membangkitkan martial soul-nya. Ketenangannya itu tiba-tiba menghilang. Dia mulai murung. Entah apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, Qin Changkong melirik Qin Nan, dia sangat meremehkannya. Berpindah ke para penonton yang melihat upacara pembangkitan martial soul. Dia berkata, kira-kira, martial soul apa yang akan dibangkitkan oleh Tuan Muda Qin Nan? Bakat Tuan Muda Qin Nan bahkan berada di atas bakat Tuan Muda Qin Changkong, dan seharusnya, dia membangkitkan martial soul dengan tingkat yang lebih tinggi. Orang yang berada di sampingnya berargumen, aku memiliki intuisi, bahwa, martial soul yang akan dibangkitkan oleh Tuan Muda Qin Nan pasti bakalan berbeda. Kembali ke Qin Nan, dia menutup matanya. Qin Nan merasa sedikit gugup. Akhirnya hari yang telah dia tunggu datang. Qin Nan mulai duduk bermeditasi. Dia juga melakukan hal yang sama dengan Qin Changkong. Dia memfokuskan diri. Kemudian cahaya berkumpul pada tangan Qin Nan. Di sisi lain, tetua yang sebelumnya menyuruh Qin Nan maju ke atas panggung, berteriak kepada penonton yang berisik, diam, jangan berisik, siapapun yang mengganggu kebangkitan martial soul Tuan Muda Qin Nan, akan dibuang dari keluarga. Mendengar itu Qin Changkong berkata, martial soul itu ditakdirkan dari surga, dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa. Kau pikir, kau bisa membangkitkan martial soul lebih dari level Huang tingkat 5? Kau tidak bisa membangkitkan sesuatu yang kau inginkan paling. Martial soul yang dibangkitkan oleh Qin Nan adalah martial soul level Huang tingkat 2. Mendengar pernyataan Qin Changkong, membuat orang-orang di sana terdiam. Kembali ke Qin Changkong, dia bergumam, Qin Nan, kau harus membangkitkan martial soul warrior di bawah level Huang tingkat 5. Kembali ke Qin Nan, dia masih berfokus membangkitkan martial soul-nya. Cahaya di sekeliling Qin Nan masih terus mengelilinginya. Pikirannya tidak tergoyahkan dengan kritik dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya keluar dari dalam area. Cahaya itu berwarna kuning dan membentuk sebuah pilar yang menjulang tinggi ke langit. Orang-orang yang melihat itu terdiam. Tampaknya sesuatu telah terjadi, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Di sisi Qin Nan, sebuah martial soul pedang melayang di atas kepalanya, diselimuti dengan cahaya yang meluap-luap.
Martial Soul yang dibangkitkan oleh Qin Nan berada pada level Huang tingkat 1. Itu membuat orang-orang di sana kecewa. Mereka berkata, level Huang tingkat 1. Tuan muda Qin Nan membangkitkan Martial Soul level terendah, bagaimana bisa? Kembali ke Qin Nan, dia tidak terlalu kecewa dengan hasil yang didapat. Dia bergumam, Red Flame Knife, level Huang tingkat 1. Ini seperti yang aku duga. Di saat Qin Nan masih merenung, seseorang tertawa terbahak-bahak di samping arena. Itu adalah Qin Changkong. Dia berkata, Qin Nan, aku tidak menduga, kau benar-benar membangkitkan Martial Soul level Huang tingkat 1. Jenius apanya, kau itu adalah sampah. Qin Changkong mengklaim. Jenius nomor 1 di kota Lingsui, dan jenius nomor 1 di keluarga Qin adalah aku. Martial Soul level Huang tingkat 1 adalah Martial Soul level terendah, dan itu juga bisa disebut Martial Soul sampah. Martial Soul yang kebanyakan orang bangkitkan adalah level Huang tingkat 2 atau lebih. Melihat kenyataan dan mendengar pernyataan Qin Changkong, membuat orang-orang yang ada di sana terdiam. Seseorang berkata, sial, perasaanku jadi sia-sia. Jenius apanya, itu hanya Martial Soul level Huang tingkat 1. Sampah, orang lain juga berbisik ke temannya. Sebenarnya, Martial Soul level Huang tingkat 1 itu, benar-benar sampah. Hujatan mulai dikeluarkan oleh orang-orang yang kecewa dengan hasil yang didapat oleh Qin Nan. Sampah, keluar kau dari keluarga Qin. Orang-orang itu sangat kecewa. Seorang tetua lain juga tidak menduga dengan hasil tersebut, dia juga merasa kecewa dengan hasil tersebut. Tetua yang meminta Qin Nan naik ke atas panggung berkata, aku tidak menduga, jenius nomor 1 keluarga Qin, akan menjadi seorang sampah. Berpindah ke Qin Changkong, dia berkata ke orang di sekitarnya, sudah kubilang sebelumnya, dia akan mendapat Martial Soul sampah, bahkan jika kau bisa membuat Martial Soul sesuai dengan keinginanmu sendiri, apa itu bisa lebih baik dari sampah? Seorang gadis muda berbaju merah, dengan list kuning berkata, yang dikatakan kakak Changkong itu benar. Seorang pria parubaya juga berkata, level Huang tingkat 1 itu lebih buruk dari sampah. Itu tidak layak menjadi master dari keluarga kami. Pria botak juga berkata, itu benar, Qin Nan tidak layak menjadi tuan muda keluarga Qin kami. Orang-orang mulai terhasut. Mereka meminta Qin Nan keluar dari keluarga Qin mereka. Seorang gadis cantik memandang Qin Changkong dengan mata bersinar. Dia berkata, karena kakak Changkong adalah jenius nomor 1 dari keluarga Qin, tuan muda dari keluarga Qin seharusnya Anda, tuan muda Qin Changkong. Setelah hari pembangkitan selesai, suasana kota seperti biasanya. Di sebuah kedai teh, orang-orang mengobrol, hei, apa kau sudah dengar, jenius nomor 1 di kota Lingsui, Qin Nan, dia benar-benar membangkitkan Martial Soul level Huang tingkat 1. Seseorang menjadi terkejut. Bagaimana mungkin, Qin Nan adalah seorang anak jenius, yang optimis bisa menjadi raja bela diri terkuat. Seorang yang pertama berbicara itu menjawab, tidak ada yang tidak mungkin. Dia juga bertanya, apakah masih ada orang jenius di kota Lingsui? Orang lain menjawab entahlah. Dia mendesah dan kecewa, berpindah ke halaman keluarga Qin. Dalam latihan seseorang, itu dibagi menjadi 10 lapisan. Yang pertama adalah body tempering, yaitu menyerap aura untuk menguatkan tubuh. Terlihat di halaman, Qin Nan sedang berlatih berkultivasi. Keringat menetes dari dahinya, menjalar mengikuti lehernya. Dia melihat Martial Soul yang dibangkitkan sebelumnya. Level dari Martial Soul ini sudah cukup. Jika Qin Changkong sudah berlatih selama 3 jam, aku takut itu sudah menerobos body tempering. Qin Yan menggenggam Martial Soul-nya. Dia terlihat sangat tenang, tidak ada kekecewaan sedikit pun dari raut wajahnya. Dia bergumam, namun, untungnya aku membangkitkan Martial Soul level Huang tingkat 1. Jika level lain, aku takut aku akan depresi. Qin Nan mengingat masa lalunya. Di usia 14 tahun, dia pergi keluar untuk berlatih. Pelatihannya berjalan dengan lancar, dan dia sangat menikmatinya. Tiba-tiba terjadi perubahan. Di saat cuaca yang cerah, petir menyambar, dan yang disambar oleh petir itu adalah Qin Nan. Petir itu juga aneh. Itu berwarna merah. Kemudian, ada Martial Soul lain yang memasuki tubuh Qin Nan. Martial Soul itu disebut God of War. Kembali ke keadaan saat ini, Qin Nan masih berlatih. Dia bergumam, untuk mendapatkan jiwa God of War, aku harus menggunakan Martial Soul-ku sendiri sebagai pengorbanan. Terlebih lagi, jika Martial Soul-nya terlalu tinggi,
kesempatan untuk membangkitkannya akan lebih kecil. Namun, jika martial soul-ku berada di level Huang tingkat 1, itu jelas bisa membangkitkan jiwa God of War. Qin Nan sangat senang dan menatap ke martial soul-nya. Dia sangat senang melihat kenyataan, kalau martial soul-nya level Huang tingkat 1, itu memenuhi syarat untuk membangkitkan martial soul God of War. Qin Nan berteriak, keluarlah Red Flame Knife, tapi martialnya tidak keluar. Dia merasa, karena terlalu bersemangat, Qin Nan mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Dia mulai berkonsentrasi, dan kembali mengeluarkan martial soul Red Flame Knife-nya. Qin Nan memulai pengorbanan martial soul-nya. Martial soul Red Flame Knife masih menyala-nyala. Sesaat kemudian, martial soul itu mulai hancur, seperti senjata tua yang sudah rapuh, perlahan-lahan menghilang. Serpihan dari martial soul itu mulai memasuki tubuh Qin Nan. Itu menyebabkan Qin Nan merasa sakit yang luar biasa, tapi dia harus menahan hal tersebut. Bagian perut mulai bercahaya, diikuti dengan senar berwarna kuning yang mengelilingi inti cahaya yang berwarna ungu. Sakit terus ditahan oleh Qin Nan, keringat keluar dari dahinya, wajahnya mulai pucat. Akhirnya, proses pengorbanan itu selesai, Qin Nan terengah-engah. Sakit yang sebelumnya sangat luar biasa, dia menunduk dan menguatkan diri. Sesaat, sebuah cahaya muncul di belakangnya. Itu adalah martial soul barunya. Sebuah sosok berlapis baju perisai berwarna merah dengan list berwarna emas, diselimuti dengan api di sekelilingnya. Qin Nan melirik martial soul-nya. Wajah Qin Nan sangat kelelahan. Dia sangat senang. Dia bergumam, akhirnya, apa itu sudah bangkit? Qin Nan terjatuh. Dia sangat kelelahan, ditambah rasa sakit yang sangat hebat. Waktu berlalu, kini Qin Nan sudah sadar. Dia bangkit, kemudian duduk. Sambil memegang kepalanya, dia merasa sakit di bagian kepalanya. Entah itu karena kelelahan karena membangkitkan martial soul barunya atau karena benturan saat dia terjatuh. Saat menenangkan diri, Qin Nan merasakan sebuah suara. Suara itu sangat mengerikan. Dia tidak mengetahui suara apa itu. Qin Nan kembali bermeditasi. Dia tidak mempedulikan suara apa sebelumnya. Pertama-tama, dia ingin melihat bagaimana dengan martial soul God of War-nya. Martial soul tersebut akhirnya muncul. Itu sangat mengejutkan. Sebelumnya dia melihat God of War saat dia setengah sadar kemudian terjatuh. Dan saat ini dia benar-benar merasakan martial soul God of War. Wajah Qin Nan sangat bahagia. Matanya berbinar. Dia bergumam. Martial soul tersebut level Huang tingkat 6. Jiwa dari God of War benar-benar tidak mengecewakannya. Sesaat, Qin Nan akan mencoba efek kultivasi dari jiwa God of War. Dia mulai memejamkan matanya, menenangkan pikiran dan memfokuskan diri. Latihan kultivasi dimulai, banyak energi masuk dan menyelimuti tubuh Qin Nan. Dia terkejut dan membuka matanya. Ini, kecepatan kultivasi yang sangat mengerikan. Kecepatan kultivasi ini, sepertinya 10 kali lipat lebih kuat daripada martial soul Red Flame Knife sebelumnya. Qin Nan sangat takjub dengan perubahan yang terjadi pada kultivasinya. 3 jam kemudian, hanya dengan berlatih selama 3 jam, kultivasiku sudah menembus body tempering. Qin Nan takjub dengan kecepatan kultivasinya. Dalam hati dia tertawa, jiwa God of War memang benar-benar berbeda. Dia melirik God of War, dan bergumam, dengan jiwa ini, impianku menjadi pria yang kuat, bukan lagi omongan belaka. Suasana sangat tenang dan damai. Di sebuah kediaman, pintu terbuka, seorang gadis muda datang, membawa sesuatu. Dia berkata, "Tuan muda, persembahan bulan ini sudah dikirimkan kepada Anda." Itu adalah kediaman Qin Nan. Dalam kebahagiaannya, Qin Nan berlari mendekat ke arah pelayan yang datang, sambil berkata, "Sangat wangi, cepat, berikan padaku. Biarkan aku makan." Melihat tingkah tuanya, pelayan itu menjadi panik. Dia melemparkan barang yang dia bawa ke arah Qin Nan, sambil berkata, "Tuan muda, aku membencimu." Pelayan itu langsung berlari keluar dari kediaman Qin Nan. Di sisi lain Qin Nan berkata, "Xiao Qin, kau salah paham. Aku berbicara tentang memakan obat herbal, bukan memakanmu." Tapi pelayan itu terus berlari meninggalkan kediaman Qin Nan. Itu membuat Qin Nan menjadi malu. Kembali ke Qin Nan, dia membuka tutup obat yang dibawa oleh Xiao Qin, kemudian menuangkan pil dalam botol. Itu mengejutkan, dalam botol itu terdapat banyak pil. Pil Quenxing dan
khusus digunakan untuk berlatih body tempering. Itu sangat berharga. Murid keluarga Qin hanya bisa mendapatkan satu setiap bulannya. Melihat yang didapat Qin Nan, dia berpikir, aku membangkitkan martial soul level Huang tingkat 1. Dari jenius menjadi sampah, para tetua keluarga tidak akan pernah memberiku begitu banyak pil. Satu-satunya penjelasan adalah ayahnya. Qin Nan meyakinkan diri, dalam hati dia bergumam, ayah, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Qin Nan menggenggam erat pil tersebut, kemudian dia memakan satu pil. Latihan dimulai, kekuatan yang kuat mulai memasuki tubuh Qin Nan. Dia terkejut, apa yang terjadi? Aura dari pil quenching dan diserap oleh kekuatan yang misterius. Qin Nan berpikir, apakah itu perbuatan God of War? Qin Nan mengeluarkan martial soul-nya. Kemudian dia kembali menelan pil tersebut. Tebakannya benar, jiwa God of War bisa menyerap kekuatan dari pil tersebut. Kekuatan pil itu memasuki tubuh God of War. Qin Nan bergumam, lupakan saja. Aku akan menelan semua pil ini, untuk melihat apa yang bisa terjadi. Qin Nan menuangkan semua pil. Tanpa ragu-ragu dia menelan semua pil yang ada dalam genggamannya. Kekuatan yang sangat kuat meluap-luap. Itu membuat efek pada martial soul-nya. Tiba-tiba, martial soul God of War-nya naik tingkat, dari peringkat 6 ke peringkat 7 level Huang. Hal itu membuat Qin Nan terkejut. Dia berpikir, jiwa God of War benar-benar bisa menelan pil dan meningkatkan level martial soul-nya. Martial soul diberikan oleh Tuhan. Setelah kau membangkitkannya, kau tidak akan pernah bisa menggantinya, selama sisa hidupmu. Jiwa God of War benar-benar bisa meningkatkan level martial soul-nya dengan menelan pil. Dengan kata lain, selama ada cukup pil, jiwa God of War bisa terus ditingkatkan. Bisa mencapai level Xuan, bahkan bahkan level legendaris Tian. Itu bukan hal yang mustahil. Mata Qin Nan kembali berbinar membayangkan apa yang bisa dia dapat ke depannya. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan mengembalikan ketenangan pikirannya. Tiba-tiba, terjadi sebuah ledakan di pintu masuk kediamannya. Seseorang datang, dia mengeluarkan martial soul-nya sambil berkata, Qin Nan, cepat keluar, kalau tidak, jangan salahkan aku karena dendam lama. Orang itu menantang Qin Nan untuk bertarung. Qin Nan yang mendengar itu bergegas keluar dari kediamannya. Dia melihat seorang pria dan memandanginya, kemudian berkata, Qin Lan, apa yang kau lakukan? Qin Lan ini adalah seseorang dari keluarga Qin, dengan martial soul level Huang tingkat 3. Dengan martial soul Blue Fire Sword, dia berkata, aku datang ke sini hari ini, tujuanku sangat sederhana, serahkan pil body temperingmu. Qin Nan, jangan salahkan aku jika bersikap kejam, kau sekarang cuma seorang sampah, pil body tempering tidak akan berpengaruh untukmu, lebih baik serahkan saja pil itu kepadaku. Dengan sangat sombong Qin Lan meremehkan Qin Nan. Qin Nan tersenyum. Dia bertanya, bagaimana jika aku tidak mau? Qin Nan mengingat masa lalu, di mana sifat Qin Lan sangat berbeda dengan sekarang. Sebelumnya, Qin Lan ini selalu melayani Qin Nan, layaknya seperti seorang pelayan yang sangat setia pada majikannya, saat Qin Nan masih menjadi seorang jenius. Qin Nan tidak menduga, saat dia menjadi sampah, Qin Lan akan langsung mengkhianatinya, dan juga ingin merebut pil body tempering miliknya. Itu membuat Qin Nan memandang rendah kepada Qin Lan. Di sisi lain Qin Lan mulai mengeluarkan kekuatannya. Dia berkata, Qin Nan, jika kau tidak memberikan pilnya, jangan salahkan aku jika bertindak tidak sopan kepadamu. Meski aku belum berkultivasi, tapi martial soulku adalah level Huang tingkat 3. Mendengar itu, Qin Nan, acuh tak acuh. Dia berkata, aku ingin memberikannya kepadamu, tapi aku sudah memakannya, jadi tidak mungkin. Apa kau ingin aku mengeluarkannya? Mendengar itu Qin Lan menjadi marah. Urat di kepalanya keluar, dia langsung menyerang sambil berkata, Qin Nan, akan aku hajar wajah tidak tahu malumu. Kau pikir, kau masih nomor 1 di keluarga Qin. Sekarang kau hanya seorang sampah. Hari ini, akan aku tunjukkan perbedaan antara martial soul level Huang tingkat 3 dan martial soul level Huang tingkat 1. Qin Nan menjawab, apa kau ingin merasakan kekuatan pukulanku? Qin Nan memusatkan kekuatannya pada pukulannya. Dia mengeluarkan teknik tingkat rendah, Fire Fist. Pukulan itu menghancurkan martial soul Blue Fire Sword dan mengenai kepala Qin Lan. Dia terpental dan terjatuh. Martial soul-nya juga patah. Qin Lan tidak menyangka.
bagaimana bisa kau menerobos ke tahap body tempering? Jelas-jelas kau memiliki martial soul sampah. Aku saja yang memiliki martial soul level Huang tingkat 3 belum menerobos body tempering, bagaimana kau bisa menerobos? Qin Lan sangat terkejut, wajahnya memucat. Qin Nan berteriak, pergi. Qin Lan menangis dan lari keluar dari kediaman Qin Nan. Itu membuat Qin Nan menghembuskan nafas melihat kelakuan Qin Lan. Setelah kejadian itu, Qin Nan merasa kalau sekarang dia tidak akan bisa berlatih. Dengan begitu, Qin Nan akan pergi ke Pavilion Wuji. Kali ini dia bisa memasuki lantai kedua Pavilion Wuji. Pavilion Wuji merupakan tempat penyimpanan seni bela diri keluarga Qin. Totalnya ada 4 lantai. Lantai pertama menyimpan seni bela diri tingkat rendah. Lantai kedua menyimpan seni bela diri tingkat menengah. Lantai ketiga menyimpan seni bela diri tingkat tinggi. Dan lapisan keempat menyimpan seni bela diri tingkat akhir. Sesaat Qin Nan sudah berada di Pavilion Wuji. Dia membuka pintu pavilion dan memasukinya. Dia berjalan mendekat ke seorang penjaga. Penjaga itu berkata, Qin Nan, apa yang kau lakukan di sini? Qin Nan menakupkan tangannya, dan menyampaikan tujuannya datang. Dia ingin memasuki lantai kedua dari Pavilion Wuji. Mendengar itu, penjaga berkata, lantai 2 Pavilion Wuji. Qin Nan, kau pikir, jika kau memiliki hubungan baik dengan tetua, kau bisa seenaknya memasuki lantai 2, siapapun yang ingin memasuki lantai 2, harus meningkatkan kultivasinya, ke tahap body tempering. Qin Nan mulai mengeluarkan kekuatan, kekuatannya dipusatkan pada tangannya, kemudian telapak tangan itu dipukulkan ke sebuah meja, yang menyebabkan meja itu sedikit hancur, terlihat bekas telapak tangan di atasnya, itu membuat penjaga Pavilion Wuji terkejut. Dia berkata, kau telah menembus body tempering. Ini, bagaimana mungkin? Kau hanya memiliki martial soul sampah, tapi bagaimana kau bisa menembus body tempering dengan begitu cepat? Qin Nan tidak menjawab, dia berjalan menuju lantai 2, melewati penjaga tersebut. Sesaat, Qin Nan sudah mencapai lantai 2 dari Pavilion Wuji. Suasana di sana sangat tenang. Qin Nan berdiri di depan sebuah meja. Dia sedang melihat-lihat buku. Tiba-tiba seseorang berkata, Qin Nan, aku tidak menyangka, kau yang memiliki martial soul sampah, bisa menembus body tempering. Tampaknya, pil body tempering yang diberikan Master, memiliki efek yang sangat bagus. Orang itu adalah Qin Yu, saudara tertua dari Qin Lan, dengan martial soul level Huang tingkat 4, Ice Bow. Dia termasuk salah satu jenius keluarga Qin. Kembali ke Qin Nan, dia yang mendengar itu berkata, itu bekerja dengan baik, aku bahkan hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan saudaramu.